Penerbangan GA617 ini sebenarnya penerbangan pagi yang terbang dari Makassar menuju Jakarta. Tapi saya sendiri tidak akan banyak bercerita tentang penerbangan kali ini karena ya seperti biasa kalau terbang dari Makassar itu kan hampir sama dengan Soekarno-Hatta Terminal 3. Dari check-in ke gate itu agak cukup panjang. Cuma memang harus diakui ini dalam proses. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang Garuda ini. Salah satunya adalah kenapa sih Garuda Indonesia itu jualnya mahal. Di dalam beberapa berita dikatakan walaupun tarif batas atas penerbangan khususnya Garuda Indonesia itu dianggap sangat tinggi, tetapi sebenarnya Garuda itu selalu mengatakan maintenance cost khususnya C-check atau ada A-check itu yang rutin dilakukan itu sangat mahal dan diakui memang after dikatakan sangat mahal. Tapi kalau itu menjadi alasan, maka penerbangan internasional ini itu sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Coba bayangkan sekarang Emirates Airline itu menerbangkan A380 paling banyak 150 buah dan itu tidak konsumsi sedikit bahan bakar, itu penerbangan dengan bahan bakar terbanyak. Nah, ini yang menjadi alasan klasik sebenarnya, dan di luar itu nilai tukar rupiah selalu dikeluhkan karena memang 90% kan komponen penerbangan itu khususnya spare part dan Garuda itu sendiri adalah dibeli dengan US dollar atau euro ketika pesawatnya memang dikontrakkan euro khususnya Airbus. Ada mengatakan juga kenapa sih Garuda mahal? Karena ada juga kerugian itu disebabkan oleh margin maskapai yang sangat ketat membuat Garuda ini cukup sulit untuk mendapatkan passenger. Tapi kalau saya mengatakan sih sebenarnya sambil kita jalan-jalan di terminal Hasanuddin nih, Makassar, penumpang ini memang akan sangat rentan terhadap price ketika berbicara sudah harganya melebihi dari kemampuan ekonominya. Coba bayangkan penerbangan kali ini saya bayar 1,5 juta, itu tidak pakai miles, murni uang, dan jumlah penumpangnya hanya 3-5%. Ini sebagai gambaran, saya menyebutkan biaya antara Garuda atau tiket Garuda dengan maskapai lain itu sebenarnya sudah jaraknya antara 100 sampai 200 ribu, sudah sangat tipis. Tapi harus diketahui kalau mau dilihat nasional aja ya, kita nggak berbicara dengan Singapore Airlines. Pesawat Garuda itu sudah sangat tua. Nanti kita lihat deh dari ini sambil kita masuki, nanti teman-teman bisa lihat pesawatnya Garuda Indonesia itu sudah sangat saya katakan ya, sudah sangat tua. Bahkan dibandingkan dengan fleetnya Batik Air itu sudah jauh lebih tua dibanding Garuda Indonesia. Sehingga penerbangan ini melibatkan load factor yang sangat buruk. Sudah pesawatnya tua dan memang diakui, ini disebutkan juga oleh Direktur Garuda mengatakan bahwa sebagai contoh penerbangan rute Cengkareng dan Pasar membutuhkan biaya pada 194 juta per penerbangan di 2019. Namun di 2025 itu menjadi 269 juta. Nah, yang paling disoroti adalah sebenarnya biaya komponen MRO, maintenance, repair and overhaul, after sewa pesawat dan biaya marketing serta servis semakin memang akan memperburuk keuangan Garuda Indonesia. Tapi teman-teman juga harus mengetahui bahwa sejak COVID-19 berakhir, Garuda itu tidak memberikan penambahan maskapai baru, dan itu yang memang agak sedikit membingungkan. Kenapa tidak ada kesiapan atau persiapan lebih baik dari Garuda Indonesia terkait bagaimana bisa terbang
bagaimana bisa berangkat dengan maskapai baru sehingga itu lebih efisien. Nah, coba kita lihat nih, ini kondisi pesawatnya. Sebenarnya pesawat ini kalau saya lihat sih dari paintingnya masih oke, tetapi kalau dilihat nanti beberapa komponen-komponennya itu, aduh, sudah sangat perlu perhatian dan segera di overhaul. Kalau bersaing dengan Batik Air dari sisi fleet, Garuda ini sudah kalah. Tapi apa yang membuat Garuda Indonesia itu paling bagus, lebih bagus menurut saya sampai saat ini adalah Garuda Indonesia itu masih layanannya sangat bagus. Berbeda dengan kalau saya rasakan ya, misalnya krunya, cabin crew, khususnya cabin crew yang di darat, di pesawat, Garuda memang nomor 1. Sedikit kita bedah tentang laporan keuangan 2024 per 30 Juni. Nah, ini coba lihat nih, sebelum kita bedah, ini coba lihat kondisinya. Saya nggak melihat kalau dibandingkan ini dengan punyanya Saudi Arabia yang A321 kemarin saya naikin, kualitasnya udah jauh lah. Oke, sambil kita terbang, saya akan membedah sedikit laporan keuangan atau financial statement Garuda 2024 di awal Juni 2004. Kalau kita lihat dari neraca dulu kali ya, kita coba lihat neracanya. Itu disebutkan bahwa total asetnya Garuda itu kurang lebih, ini coba saya lihat, itu sekitar 6 triliun ya, 6,5 triliun, atau turun dari 6,7 triliun di 2023, Desember 2023. Nah, utangnya sendiri itu di 7,9 triliun atau turun sekitar 80 miliar dari 8 triliun sebelumnya menjadi 7,933 triliun. Sehingga kalau dibilang sebenarnya ekuitas atau modalnya itu sebenarnya minus 1,388 triliun. Kalau di sini 1,388 juta US dollar atau kurang lebih ini minusnya kurang lebih sekitar 20 triliun. Jadi tadi asetnya itu 5,8 miliar US dollar atau kurang lebih kalau katakan 16.000 sekarang, katakanlah ini 96 triliun. Hutangnya itu sudah 7,9 miliar US dollar atau 104. Ini tadi asetnya itu sekitar 96 atau 100 triliun, sedangkan hutangnya itu udah 104, kurang lebih 10 triliun, atau hampir 20 triliun lah minus equity-nya. Nah, ini kebayang sih Garuda Indonesia akan selalu menjerit, walaupun ini terjadi penurunan minus hutang, tetapi minus equity-nya juga tidak bisa dipungkiri bahwa ini akan sangat buruk dalam posisi keuangan Garuda Indonesia. Selain itu ceritanya lagi adalah walaupun sebenarnya Garuda Indonesia bertumbuh, biaya operasional tadi sangat mahal. Ketahanan fiskal Garuda Indonesia memang dari sisi kas, kalau kita lihat ya, dari sisi kas itu aset lancarnya cukup bagus, 229 juta atau sekitar katakanlah 3,5 atau 4 triliun ada gitu ya. Dan banyaklah yang bisa dilakukan oleh Garuda Indonesia. Tetapi sebenarnya Garuda Indonesia itu kalau dibilang itu adalah memiliki aset yang cukup liquid, yaitu ada sebenarnya saya lihat di sini ada namanya piutang usaha ke pihak berelasi 75 juta US dollar atau kurang lebih nanti ini 75 juta sekitar 1 triliun lah, sedangkan ke pihak ketiga ada 144 juta kurang lebih ini sekitar 2 triliun atau 3 triliun. Nah, coba kita lihat apa sih ini pihak ketiga kan? Pihak ketiga itu
Kalau dilihat sih ini ke siapa sih nih? Pihak ketiga itu adalah piutangnya adalah ke piutang yang ada adalah di Citibank, ada Bank ANZ dan Permata lainnya. Bahkan di sini bank-bank seperti Barat tidak dimasukkan. Nah, piutang usaha itu ada ke agen penumpang, ada perusahaan penerbangan yang mungkin ini kartu kredit dan kartu debit, agen kartu dan sebagainya. Jadi kalau mau dilihat sih sebenarnya ini cukup masih bisa sebenarnya diselamatkan, tetapi cara spektakulernya ya memang tidak ada. Memang harus sepertinya Garuda Indonesia akan menderita cukup panjang terkait penerbangan ini terhadap kondisi keuangan ini. Selain kerugian bersihnya yang mencapai 100,35 juta atau kurang lebih 1,6 triliun, nah ini juga harus menurut perhatian daripada maskapai Garuda ini sendiri. Ada beberapa rencana suntikan modal buat Garuda, termasuk dari CEO Danantara. Saya melihat bagaimana nanti Danantara menyuntik Garuda. Saya lebih cenderung Danantara itu menyediakan pesawat yang disewakan list aircraft kepada Garuda daripada Garuda itu sendiri dikasih uang cash kemudian dikelola di dalamnya. Yang ada itu nanti menjadi hal yang sangat memberatkan bagi kas yang ada. Toh selama ini Garuda juga melakukan sewa pesawat ke berbagai maskapai atau lessor. Nah, dan antara ini sikapnya juga kalau saya lihat sih kalau diberikan suntikan seperti dalam beberapa berita, saya melihatnya agak sangat krusial. Lebih baik sebenarnya Garuda itu disuntik dengan cara memberikan pesawat yang disewakan. Jadi sekitar kira-kira Danantara punya anak perusahaan lah yang bergerak di bidang sewa pesawat, sehingga nanti ketika pesawat yang nggak bisa digunakan bisa disewakan kepada pihak lain. Nah, kalau kembali kepada penerbangan ini, kita lihat ada makanan Garuda masih konsisten ya dengan apa yang ada. Nah, kalau kembali ke pembelian pesawat, sampai saat ini juga Garuda itu tidak memiliki pesawat baru. Itu yang menjadi saya lihat agak sedikit perhatian dari saya yang perlu menjadi perhatian ke depan. Nah, ini kita sudah mau mendarat. Saya pikir cerita tentang Garuda ini sangat panjang dan semoga apa yang saya ceritakan membawa makna bagi teman-teman semua. Selamat menikmati penerbangan dan welcome to Jakarta. See you next time. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dan lanjutan penerbangan dipersilahkan untuk menghubungi petugas Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilahkan turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota SkyTeam. Reach our final parking position at the bottom seat sign reserved. Passengers with a flight connection locked